Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Dimas Arya dengan NIM C1L024139 dengan kelompok 5 dari KOS Mbak Usi Amanda Prestilia. Di sini ditugaskan tentang statistika, tentang kita diberi dua soal, yang dimana soal pertama itu kita menentukan selisih diameter pohon, dan soal kedua menentukan selisih tinggi pohon. Kita langsung aja ke Excel-nya. Sebelumnya saya sudah menulis atau mengcopy tabel dari soal pertama, yang dimana soal pertama menanyakan tentang selisih rata-rata diameter kedua jenis pohon, yang paling besarnya adalah 40 cm. Pertama kita menentukan data pertamanya itu N1 dengan rumus kon, lalu ngeblok si bajurnya, lalu enter. Selanjutnya N2, begitu pula dengan N2 dengan rumus kon, lalu ngeblok si kepuhnya, pohon kepuh. Di sini hasilnya 11. Selanjutnya kita karena di sini tarafnya 5%, jadi kita tulis 0. Laptopnya pakai titik atau 0,05. Kata kuncinya adalah kata kunci selisih diameter paling besar cm. Selanjutnya di sini kita menentukan asumsinya, yang dimana asumsinya itu uji hipotesis satu arah ke kanan. Kita buka modul dulu di Word. Kita copy paste aja, Ctrl C, lalu kembali ke Excel. Selanjutnya kita menentukan wilayah kritis. Selanjutnya kita menentukan wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya itu H0 ditolak, jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Di sini sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa selisih diameter paling besar 40 cm, dan di bawahnya sebaliknya belum cukup bukti
untuk mengatakan bahwa selisih diameter paling besar 40 cm. Nah, kita udah menentukan wilayah kritisnya. Habis ini kita ke uji varians. Varians sama. Var pertama caranya itu rumusnya itu var titik s, lalu kita ngeblok si data pertama si bajur, habis itu kita enter sehingga hasilnya 51,01818. Begitu pula dengan var kedua, dengan rumus var titik yang kita pilih yang var titik s ini, lalu kita blok si data dari si pohon kepuh, lalu kita enter dengan hasil 22,49091. Selanjutnya kita akan menghitungkan f hitung. F hitung itu var terbesar dibagi var terkecil. Jadi var terbesarnya itu var pertama, jadi kita harus bagi var pertama itu kita blok dengan cara sama dengan var pertama hasilnya itu bakal dibagikan dengan var kedua, lalu hasilnya di enter sehingga menghasilkan 2,268391. Selanjutnya di sini kita akan menghitung F tabel. F tabel di sini n-1 terus di bawahnya n-2. Di sini F tabelnya itu sama dengan n-nya data pertama itu dikurangi dengan -1 sehingga hasilnya 10. Begitu pula dengan n-2, caranya itu data yang kedua dikurangi dengan -2 sehingga kita enter hasilnya salah sama dengan n-2 dikurangi 2, enter. Kok 9 nih? Selanjutnya kita di sini menentukan A-nya. Tadi kan tarafnya itu 5%, sehingga kita tulis 0,05. Maka untuk menghitungkan F tabelnya itu hasilnya sehingga sini tadi 10. Maka di sini kita menggunakan rumus fin F,
Lalu kita ngeblok probability-nya. Kita ngeblok yang 0,5, 10. Kita ngeblok 0,05, 0,05 itu koma, lalu 10, lalu 10, lalu kita tutup kurung, enter, sehingga hasilnya itu 2,97827. Selanjutnya kita akan menentukan tabel otomatisnya dengan cara buka data analisis. F-test to sample performance. Lalu kita blok data si pertama ini. Data pertama yaitu bajur. Lalu blok data si keponya. Centang label. Output lainnya kita pilih mau taruh tabelnya di mana. Kita pilih tempat menaruh tabel, klik OK. Sehingga ini hasil dari tabelnya secara ini tabelnya sama dengan yang kita buat manual. Terus hitungnya juga sama. Selanjutnya kita ke UJT. Di sini kita menentukan S1-nya dengan memasukkan rumus yang ada di modul dulu supaya kita tahu jadi bagaimana cara kita memasukkannya. Kita buka modul dulu. Kita pilih modul yang paling atas. Kita buka Excel lagi. Kita citra LF. Citra. Klik saja S1-nya. S1 itu menggunakan rumus STDF. Kita pilih STDF yang ada S-nya. Habis itu kita blok data si bajurnya. Lalu kita enterkan. Sehingga hasilnya 7,142701. Selanjutnya S2-nya itu sama kayak yang tadi, cuman beda data aja yang diblok. Ini data kedua maksudnya. STDF S
Lalu kita ngeblok data si pohon kepuhnya, lalu enter, sehingga hasilnya 4,742458. Selanjutnya kita menghitung main satunya, main 1 dengan main satunya itu mencarinya itu dengan rumus average, lalu kita blok data si bajur, lalu kita enter. Selanjutnya kita mencari main 2, begitu pula caranya, cuman beda data aja yang di blok, yaitu data kedua ini rumusnya itu average. Lalu kita ngeblok si pohon kapuh, kalau kita enter, sehingga hasil keduanya ini 32,72727 dan min kedua 37,909909. Selanjutnya kita dulu mau ngitung SP-nya, ini SP-nya, sehingga kita masuk ke ini. Untuk menghitung SP-nya kita ngeblok si rumus dari SP, kita blok dulu. Kita taruh rumus SP-nya di sini. SP-nya kita di sini dulu menghitung SP-nya. Rumusnya adalah SQRT. Rumusnya adalah SQRT rumusnya adalah SQRT buka kurung 2. Maaf mbak, diganggu sama kucing. Terus kita blok data yang kita hasilkan dari n-1. Habis itu kita kalikan, lalu buka kurung, lalu kita blok data S1 nya ini, kita pangkatkan 2. Habis pangkatkan 2 kita tutup kurung. Habis tutup kurung kita tambahkan dari data n-2, lalu kita kalikan, lalu buka kurung, kita pilih yang S2 hasilnya tadi, lalu kita pangkatkan 2, tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi, lalu buka kurung, datanya itu 11. Kita masukin datanya yang N1 sama N2, yang dimana datanya itu 11 tambah 11 dikurangi 2, lalu kita tutup kurung 2 kali. Kalau sudah seperti ini kita enter, sehingga hasilnya itu 6,062553. Ini SP-nya. Selanjutnya kita ke uji, kita menghitung T-hitungnya.
dengan rumus kita menghitung hitungnya dengan rumus min yang pertama di blok, sehabis itu min yang kedua kita kurangi dengan min yang kedua kita blok. Di sini ada buka kurungnya ya, tadi lupa, sorry. Buka kurungnya. Sehabis itu kita kurangi lagi, lalu kita blok menggunakan 40. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita bagi. Nah, di sini tuh kita blok dari SP-nya. SP-nya itu 6,062553. Ketika kita blok ini, lalu kita kalikan dengan SQRT. Kita pilih SQRT. Lalu kita masukin di sini angka satunya sesuai yang ada cara ngitung di rumus dihitung. 1 dibagi 11 1 dibagi 11 tambah 11 tambah 1 bagi lagi 11, tutup kurung 2 kali, sehingga hasilnya bentar oke. 11 1 bagi 11 tambah 11. Apa masalahnya ini? 1 bagi 11 tambah 1 bagi 11. Oh, kita kurang 3 kali. Bukan hasilnya. Dihitung tadi rumusnya F3 ya. F3 min 3 dikurangi F3 40 min 40 per atau kali SQRT di sini. Sorry. SQRT kita masukin SQRT, lalu kita 1 bagi 11 1 bagi 11 tambah 1 bagi 11 lagi, lalu kita tutup kurungnya 2, lalu kita enter. Ini gimana caranya ini? Min 40 itu ada tutup kurung bagi. Oh, di sini kita buka tutup kurung, sorry. Oh, di sini salahnya, kita tidak tutup kurung, lalu kita ngeblok SP-nya. Habis ngeblok SP-nya kita kalikan dengan SQRT 1 bagi 11 dikurang ditambah 1 bagi 11, tutup kurungnya 2 kali, sehingga hasilnya lah, kok bisa tunjuk.
bentar. Oh, di sini seharusnya di sini tambah. Saya enter. Nah, min 17,4779. Selanjutnya kita menghitung T-tabelnya. T-tabel menghitung T-tabelnya. Dengan DF 20. DF-nya tadi kan 20 ya. 20 dengan tarafnya tadi kan 0,5. Maka kita tulis manual di sini. 1,724,718 24718. Hitungnya. Selanjutnya kita akan membuat otomatis test to sample asumsi variance-nya. Kita buka data analisis ya. Kita buka data analisis, lalu kita pilih test to sample asumsi equal variances. Kita pilih OK. Nah, di sini sama caranya kayak tadi. Di bagian variabel rangka pertamanya ini kita blok si data dari si bajur. Habis itu kita blok data variabel kedua dari si pohon kapu, datanya kita blok saja langsung. Kita di sini sudah centang labelnya ya. Bentar. Seharusnya blok sampai sininya. Karena nanti bakal kelihatan labelnya. Di sini kita pilih saja mau taruh di mana. Kita taruh di sini. Habis itu kita pencet OK. Sehingga ini asumsinya. Kita lihat apakah perbandingannya sama dihitungnya. Ini dihitungnya min 17,4779 sama dengan dihitung yang kita buat secara sorry. Dan kita lihat di tabelnya dengan hasil 1,724718. Sebelumnya jadi karena saya tidak memiliki kertas tabel T, maka jadi saya melihat di modul ya Mbak, cara dapatin 1,724-nya. Di sini kan dilihat dari data tabelnya distribusi T. Tadi DF-nya kan 20. 20 ini kita arahkan ke kanan, lalu kita melihat ambil di tengah-tengahnya ini kan 0,05 taraf persennya 0,05%, sehingga kita ubah jadi 0,05 tadi. Nah, DF-nya kan 20, sehingga kita geser ke kanan 3 langkah dengan hasil 1,724718. Dari di situ hasil dari T tabelnya. Nah, sesudah ini kita akan menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya T hitung
kurang dari lebih besar dari di tabel. Maka H0 diterima H1. Sorry huruf besar. Maka H0 diterima, H1 ditolak sehingga belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa selisih diameter paling besar 40 cm. Nah, ini jawaban hasil dari soal yang pertama. Habis itu kita ke soal yang kedua. Di sini soalnya juga sudah saya copy sebelumnya. Di sini menanyakan tentang selisih tinggi pohon dari kedua jenis pohon tersebut kurang dari 15 cm dengan tarafnya itu 5%. Kita seperti biasa memasukin datanya dulu N1 dengan menggunakan rumus kon. Lalu kita ngeblok si data ketapangnya. Lalu kita enter. Terus data yang kedua seperti sama kita dengan menggunakan rumus kon. Lalu kita blok si data kedua yaitu pohon jati. Lalu kita enter. Sehingga data pertama itu 12 dan data N2-nya itu L15. Selanjutnya kata kuncinya itu kita karena tarafnya 5% sehingga kita di sini tulis A-nya itu 0,05. Selanjutnya kata kuncinya adalah selisih tinggi dari kedua pohon kurang dari 15 cm. Di sini asumsinya menggunakan J hipotesis satu arah ke kiri. Kita buka modul. Lalu kita memilih uji hipotesis satu arah ke kiri. Sudah kita mulai. Lalu kita uji hipotesis satu arah ke kiri. Dan benar. Kita menentukan wilayah kritisnya itu wilayah kritis. Wilayah kritisnya H0 ditolak. Jika nilai hitung kurang dari tabel.
sehingga sudah cukup bukti mengatakan bahwa selisih tinggi dari kedua sampel kurang dari 15 cm dan belum cukup bukti mengatakan bahwa selisih tinggi dari kedua sampel kurang dari 15 cm. Selanjutnya kita menentukan uji variansnya. Uji variansnya itu uji varians tidak sama karena uji variannya itu tidak sama. Uji varian tidak sama. Kita di sini rumusnya ini seperti tadi tuh rumusnya yang dimana kita menggunakan rumus var, terus kita klik var yang titik S ini, sehingga kita lalu ngeblok data si ketapang, data pertama, habis itu kita enter, sehingga hasilnya itu 13,69697. Selanjutnya var yang kedua, sorry ini aku pencet var pertama. Selanjutnya var yang kedua dengan rumus var, kita pilih var S, lalu blok data pohon jati, lalu kita enter, sehingga hasilnya 6,92381. Kita menentukan F hitungnya. F hitung itu seperti biasa, kita bakal hitung F paling besar dibagi F paling terkecil. Nanti kita bakal bandingin di sini var satunya ini paling besar dari var 2, di mana var satunya ini 13,69697 daripada var 2-nya itu lebih kecil 6,92381. Kita langsung saja F hitungnya dengan rumus F satunya ini kita bagikan dengan F2 nya sehingga hasilnya itu 1,978242. Selanjutnya kita menentukan F tabelnya. F tabelnya itu data rumusnya N1 min 1, sehingga di sini nanti bentar kita tulis saja dulu N2 min 2 min 1 maksudnya. Terus di sini tulis maka F tabel di sini N-1-nya itu kan tadi di data sebelumnya adalah 12, sehingga kita blok data pertama itu hasilnya 12, lalu dikurangi 1, enter. Begitu pula dengan data yang kedua, N2-nya 15 dikurangi 1 sama dengan lalu enter, sehingga hasilnya 14. Karena tarafnya 5%, kita taruh A-nya ini 0,05. Tadi dilihat dari F tabelnya itu kan, kita buka modelnya dulu, karena saya tidak memiliki tabel T yang sudah di print. Kita lihat di modul tadi F tabelnya itu kan karena tidak sama. Nah ya, tabel nilai kritis distribusi T
karena tarafnya 0,05%, 2,5. Karena kan hasilnya tidak sama tadi, sehingga kita melihat dari 20 DF-nya 20, lalu kita sini tulis 2,56 5 2,565 497. Nah, untuk menguatkan jawaban kita bakal menggunakan tabel secara otomatis dengan cara kita buka data analisis, lalu kita pencet app test to sample for variance, app test to sample for variance, lalu kita klik OK. Habis itu kita blok data yang pertama dari Ketapang. Habis ngeblok Ketapang, kita blok variabel kedua yaitu pohon jati. Sebelumnya, oh ya, seharusnya kita sampai ininya. Sorry. Kita blok sampai si nama pohonnya juga supaya kelihatan nanti di tabelnya. Karena di sini kita sudah ngeblok F labelnya supaya kelihatan label pohonnya. Kalau sudah gini kita menentukan tempat kita taruhnya. Kita taruh ininya di sini nanti, sehingga kita klik OK. Nah, keluarlah hasil otomatis app test to sample. Kita klik otomatis. Nah, di sini kita bandingkan dengan hasil kita tadi. F hitungnya itu 1,978242. Nah, di sini hasilnya sama, jadi jawabannya benar. Terus F tabelnya hasilnya sama juga, 2,565497. Lalu kita blok. Selanjutnya kita pilih mencari UJT. UJT S1-nya itu S1-nya kita taruh. Nih, kenapa laptopnya ini? Coba lihat. Oh, iya bisa pakai. Maaf ada kendala tadi Mbak Usi. Selanjutnya kita ke S2-nya. Untuk melakukan S1-nya tadi kita menggunakan rumus stdep dengan stdep yang ada S-nya. Lalu kita ngeblok data dari si Ketapang, data pertama. Lalu kita enter. Sehingga hasilnya 3,7 dan seterusnya. Dan begitu pula dengan data yang kedua, menggunakan rumus stdep yang ada S-nya. Lalu kita ngeblok si data pohon jati. Lalu kita enter. Di sini kita menentukan min 1, min 2, min 2. Rumusnya ini biasanya rumusnya di sini average nanti. Average sama dengan average. Lalu kita blok si data yang pertama. Lalu kita enter.
Begitu pula dengan main kedua, kita blok, kita tulis rumus APRAG, kita pilih misal APRAG. Lalu kita blok data si pohon jati, lalu kita enterkan. Sehingga hasilnya 22,93333 dan min pertama itu 2,5555556. Selanjutnya di sini tadi kan kita taruh rumus F hitung dulu. F hitung. Kita buka modul. Di sini kita mau punya maka rumus UJT di sini. S Gimana dia rumusnya ya? Hitungnya T hitungnya itu sama dengan, aduh rumusnya tadi hilang mbak, sorry. Kita menentukan T hitungnya dengan cara sama dengan main pertamanya. Kita awalnya buka kurung dulu, main pertama di blok, habis itu kurangi dengan main kedua. Kita lihat rumusnya di laptop lain. Main kedua habis itu dikurangi 15, rumusnya ini 15, lalu kita tutup kurung, dibagi buka kurung SQRT buka kurung, kurungnya 2 kali, maaf kelebihan. Lalu kita blok si data S1 nya, dipangkatkan 2. Sehabis itu lalu kita bagi dengan main pertama, lalu kita bagi dengan data kita itu 12. Mana tadi ya? Kan satunya ini 12. Lalu buka kurung, tambah, buka kurung. Oh tadi tutup kurung, ini buka kurung. Kita pilih D29 untuk S1 nya lagi. D29 kita pilih data yang kedua, akar 2 dibagi data dari N2 nya itu 15, lalu kita tutup kurung 3 kali, tutup kurung 3 kali lalu kita enter. Nah sehingga hasilnya itu bentar, hasilnya kok beda.
1 min 15 SKR. Ini E4 E5. Bentar. Oh, di sini kita salah di sini. Bentar. SKRT 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 kita blok S1 nya, lalu kita akarkan 2. Sehabis akarkan 2 kita bagi 4. Di 4 itu di 4 itu kita blok N1 sama N1. Kita tutup kurung, plus buka kurung lagi, lalu kita blok data si D29 S2 nya ini, akar 2 bagi data yang kedua, lalu kita tutup kurung 3 kali. Nah, kita enter, sehingga hasilnya itu min 2, dan itu 27 sama 13 11 11 Langsung saja kita hitung DF-nya. Atas 2,56 di sini kita taruh dulu rumusnya di Word. Kita mencari DF-nya. Gitu. X2. Nah, kita sudah menaruh rumusnya yang ada di model tersebut. Lalu kita menentukan DF atasnya itu dengan cara kita melihat dari rumusnya. Kita buka kurung 2. Habis itu kita ngeblok S1 di akar 2 dibagi
data yang 15. Bab 15 tutup kurung tambah dengan S2 nya ini kita blok, lalu kita akar 2 dibagi data yang pertama 12, lalu kita tutup kurung pangkat 2, lalu kita enter sehingga hasil atasnya itu 2,5. Itu udah ke bawahnya. Selanjutnya bagian bawahnya dengan cara sama dengan buka kurung 2 kali. Kalau udah buka kurung 2 kali, kita pilih tabel UJT yang hasil dari S1 ini, kita blok, lalu kita pangkatkan 2. Habis kita pangkatkan 2, kita bagi. Habis itu kita pilih N2-1. Mana N2-1 ini? Hasil 14-nya. Kalau sudah ini, kita tutup kurung. Kita tutup kurung. Dipangkatkan 2. Mana pangkat 2? Pangkatkan 2 bagi 18. Data yang pertama dari ini. Lalu kita tambahkan buka kurung, kita blok S2 nya, lalu kita pangkatkan 2. Kalau sudah pangkatkan 2, kita bagi dengan D5. Kita bagikan dengan data yang di atas. Kalau sudah kita bagikan, kita tutup kurung, lalu akar 2. Lalu kita bagi dengan data ini. Kita tutup kurung, lalu enter. Lanjut saja kita ke DF-nya. DF. Kita bagi hasilnya ini dibagi sehingga hasilnya seperti ini. Oke, nanti kita tulis manual 19 2 25 3. Sama dengan kita bagi semua. Misalnya 20. Sini sudah kita bulatkan menjadi 20 hanya 0,05 karena tarifnya 5%.
di tabel 1,729 Untuk membandingkan hasilnya kita menggunakan eh, tabel otomatis dengan menggunakan data analisis. Kita buka data analisis, lalu kita pilih test to sample asumsi unikil. Test to sample asumsi unikil. Variabel pertamanya kita blok data pertama, lalu kita blok data kedua. Oh, seharusnya sama label sorry. Kita centang label, output ramenya kita pilih, di sini, lalu kita klik OK, sehingga sampelnya sudah keluar. Untuk t-tabelnya itu sudah sama, hasilnya sama t-tabel yang kita hitung secara manual. Dan t hitungnya satu koma dua beda. Apakah ada kesalahan data? Untuk mungkin t hitungnya ini biasa. Sehingga kita langsung buat aja kesimpulannya. Kesimpulannya itu kesimpulan nilai t hitung kurang tabel H0 ditolak, H1 diterima, sehingga belum cukup bukti mengatakan bahwa selisih tinggi dari pohon dari kedua pohon sampel kurang dari 15 cm. Beginilah hasil dari nomor 2. Kita lihat dari hasil yang pertama itu begitu aja penjelasan dari saya tentang soal mencari selisih diameter pohon, dan soal kedua mencari selisih tinggi pohon. Mungkin walaupun ada kesalahan data mungkin yang saya input di soal nomor 2, mungkin mohon dimaafkan Mbak Usi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lalu Muhammad Dimas Haria dengan NIM 1L 04100
39 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin cuman ini penjelasan saya, semoga mudah dimengerti. Walaupun di soal kedua saya agak keliru di bagian hitungnya mungkin. Eh, dan begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.